udah ada penetapan bahwa tahun depan itu untuk rute Kuala Pembuang Banjarmasin itu 3 kali seminggu. Wah, bertambah lagi. Tambah 1 kali. Wah. El Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff. Halo Sobat Aviasi, bertemu kembali bersama kami di El Podcast Bandara Kuala Pembuang. Pada episode kali ini kita menghadiri kembali Bapak Kepala Bandara Kuala Pembuang untuk menyampaikan beberapa informasi tentunya terkait perkembangan dari penerbangan perintis dan juga tentang informasi yang ada di Bandara Kuala Pembuang tentunya. Baik, langsung saja. Selamat datang Pak Ridin. Ya, terima kasih. Sudah lumayan lama Bapak tidak hadir di sini ya. Udah berapa episode? Iya, berapa episode sudah. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu nih Pak. Kehadiran Bapak. Jadi kemarin Bapak sudah menyampaikan progres penerbangan perintis. Nah, kali ini pertanyaannya yang sama juga. Jadi saat ini kita mau nanya progres penerbangan perintis untuk sampai dengan saat ini kira-kira bagaimana? Tentunya untuk berbagai macam rute ya Pak ya. Sebelum Bapak ini saya izin catat juga dulu Pak. Pertama kan rutenya Kuala Pembuang Palangkaraya ya khususnya ya. Ada 6 rute kan? 6 rute kan tempat kita. Kemudian dari Kurun ya, Kuala Kurun, Tumbang Samba, dan juga ada tambahan satu lagi di Buntok. Ya. Buntok. Nah, bisa Bapak berikan informasi terkait progresnya sekarang dan bagaimana Pak? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih ya telah berkenan mengundang lagi saya di podcast Bandara Kuala Pembuang. Nah, kalau bicara data ini saya nggak bisa ngarang nih. Oke. Saya harus lihat laporan dulu. Saya catat juga nih Pak ya. Nah, boleh. Kalau data kita nggak boleh ngarang, mesti lihat data yang dikirim oleh teman-teman laporan dari koordinator pengawas. Oke, baik. Jadi gini, tahun ini kita ada 6 rute perintis ya. 6 rute ya. 6 rute. Nah, 6 rute itu ada Banjarmasin Kuala Pembuang, pulang pergi itu 2 kali seminggu. Kemudian ada Banjarmasin Kuala Kurun sekali seminggu. Tadi Banjarmasin Kuala Pembuang itu Senin sama Jumat. Kemudian Banjarmasin Kuala Kurun itu sekali seminggu, yaitu setiap hari Jumat juga. Kemudian Banjarmasin Tumbang Samba sekali seminggu, setiap hari Senin. Kemudian juga ada Kuala Palangkaraya Kuala Pembuang sekali seminggu, setiap hari Jumat, dan Palangkaraya Haji Muhammad Siddiq Moratewe 2 kali seminggu, yaitu Selasa dan Kamis. Nah, terkait progres ya, saya baca satu-satu ya. Oke Pak, baik. Biar penonton Air Podcast bisa ini data harus valid masalahnya. Ini data per 20 November. Ini hari apa? Per 20 November ini. Iya. Kalau tahun ini itu untuk Banjar Kuala Pembuang itu udah 102% dari target yang ditentukan. Itu secara kalteng Banjarmasin Kuala Pembuang PP. Oh, Banjarmasin Kuala Pembuang. Pergi pulang 102%. 102%. Dia mengalami peningkatan 80% dibanding tahun kemarin. Oke. Meningkat dia. 80%. Tahun 2022 tuh 60% aja dia. Kemudian Banjarmasin Kuala Kurun itu di tahun ini 82% dari yang ditargetkan. 82%. Ya, sampai tanggal 20 November ya. Iya. Gitu, data ini. Dia mengalami peningkatan 99% dibanding tahun kemarin. Kalau tahun kemarin, tahun 2022 sampai dengan 31 Desember itu hanya 45%. Kemudian Banjarmasin Tumbang Samba tahun kemarin tuh 17% ya. Tahun ini periode sampai 20 November itu 29%. 29%. Itu naik 80%, Pak. 81%. Selanjutnya itu Palangkaraya HM Siddiq Haji Muhammad Siddiq Moratewe tahun ini 102%. Lebih dari target juga nih. Dia mengalami peningkatan 22% dari tahun kemarin.
Oke. Tahun kemarin 22 itu sampai dengan 31 Desember 87% ya. Kemudian Palangkaraya, Kuala Kumbuang. Nah ini yang naik signifikan ini. Tahun kemarin dia cuma 19%. Tahun ini sampai dengan 20 November 53%. Dia mengalami peningkatan 185%. 185%. Nah ada satu rute baru lagi tadi yang Buntong ya, Banjarmasin Buntong itu tahun kemarin kan dia tidak ada penerbangan. Dia udah sempat off berapa tahun ya, 3 tahun kan. Nah di tahun 2023 ini dia udah rata-rata 38%. 38%. Ya, sampai dengan 20 November itu. Dia mulai aktif tuh 28 Agustus kemarin. 28 Agustus Ya. Iya Agustus ya. Baru Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, seperti itulah realisasi untuk semua rute. Nah, khusus bandara kita Bandara Kuala Kumbuang Iya. Jadi pergerakan penumpang yang berangkat dan tiba di Kuala Kumbuang itu untuk tahun ini sampai dengan tanggal 20 November itu udah mencapai 2.388 penumpang. 2.388 orang. 388 orang untuk Itu 2003. berangkat tiba ya. Oke. Nah, itu kalau sesuai ditargetkan itu udah sampai 86%. Kalau dipresentasikan. Iya. Nah, dibanding tahun kemarin sampai dengan Desember 2022 itu 1.234 orang. 1.234. Ya, Itu sudah sampai Desember ya, Pak ya? iya sampai Desember, dari Januari sampai Desember. Dan sekarang kita sudah mencapai 2.300. Nah, dia mengalami peningkatan 94%. Masih ada lagi nih. Masih sisa Desember lagi Desember ya? lah 1 bulan lagi 1 bulan. Artinya nilai ini makin bertambah. Kemungkinannya bisa meningkat lah. Meningkat. Gitu. Apalagi biasanya pengalaman tahun sebelumnya itu di Desember tahun kemarin peningkatan penumpang di Desember tuh lumayan tinggi. Lumayan tinggi. Ya, karena ada Natal dan Tahun Baru. Oh iya, harus mudik Ya, ya. permintaan penumpangnya tinggi. Hampir semua rute itu di Desember lumayan peningkatan. Itu. Makanya seperti saya bilang di podcast sebelumnya itu kan, Iya. kita sebenarnya perintis penerbangan angkutan udara perintis kita kan nggak sampai 31 Desember ya. Iya. Hanya di November. Hanya di Karena ada pertimbangan bahwa di Desember tuh permintaan masyarakat tinggi penumpang itu, makanya pemerintah pusat, Direktorat Jenderal Pemodal memberikan tambahan frekuensi penerbangan lagi supaya bisa dilayani sampai dengan 31 Desember. Oke, baik. Gitu. Jadi kita harus kepada masyarakat semua ataupun pemerintah daerah dan masyarakat yang dilayani oleh rute angkutan udara ini, kita harus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada sudah pemerintah pusat ya. karena diberikan tambahan frekuensi penerbangan sampai dengan 31 Desember 2023 ini. Iya, Gitu. Oh, artinya itu bukan kita mengurangi penerbangan yang ada kemudian memindahkan ke Desember, tapi menambah ya Pak ya. Tambah. Penerbangan siang sampai Desember tidak ada terganggu ya. Ya nggak ada terganggu. Wah, luar biasa. Ya. Oke, baik Pak. Ini dari data yang ada ini. Ya itu datanya ya. Saya nggak bisa, kalau data saya harus lihat ini karena Iya, ini dari data dari laporan dari para pengawas yang ada ya Pak ya. Oke, jadi data ini lumayan tinggi, kenaikannya lumayan tinggi dari tahun Lumayan tinggi. sebelumnya. Rata-rata 80%. khusus di bandara kita naik itu. Iya, Datang di bandara berangkat 94% kenaikan. Iya. Bisa-bisa nanti mungkin mudah-mudahan bisa sampai 100% sampai Desember atau bisa Iya, naik. amin ya. Sesuai dengan target ya Pak ya. Oke, nah kemarin kita juga ada jalan-jalan nih Pak. Dari tim podcast, tim Airport Info kita ada jalan-jalan nih ke terminal. Kita tanya-tanya buat kepada penumpang. Jadi pertanyaan kita ada banyak pertanyaan dan lumayan positif lah tanggapan. Cuma ada beberapa catatan yang mungkin perlu saya sampaikan ke Bapak nih. Terutama dalam hal ini Pak, untuk mendapatkan tiket. Wah, informasinya dari para penumpang katanya mereka membutuhkan waktu 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan untuk bisa mendapatkan seat. Apabila mereka mau memesan 1 minggu, bahkan mendekati hari penerbangan, wah itu susah sekali katanya.
sudah nggak kemungkinan sudah nggak dapat seat infonya. Itu di mana? Di bandara kita. Di bandara yang kita, untuk Pak. rute bandara kita. Iya. Rute kemana? Semua rute itu. Itu khususnya di Banjarmasin sih kita. Oh, ke Banjarmasin. Iya, dari Kuala Pembong ke Banjarmasin. Nah, itu gimana Pak? Untuk Nah, kedepannya. saya mau tanya dulu juga lagi. Ini yang menjadi kendala itu akses untuk mendapatkan tiket atau susahnya apa nih? Mereka itu lebih Kalau ini, aksesnya untuk mendapatkan tiket. itu. Oh enggak Pak, aksesnya lebih mudah. Oh, mudah. Iya, aksesnya mudah dapat tiket akses. Cuma yang susah itu ketersediaan tiketnya. Oh, ketersediaan seatnya. Seatnya. Kita Jadi batasannya. melihat dari animo masyarakat tersebut sampai 1 bulan untuk mendapatkan tiket, mereka tuh ya lumayan berharap pengen nambah. Kalau bisa ditambah lagi lah katanya, Oke. gitu. Memang ini nih, kalau lihat dari data tadi memang itu untuk Banjarmasin Kuala Pembuang sebaliknya itu tahun ini itu 102% 102%. peningkatan realisasinya. Sementara tahun kemarin hanya 62%. Nah, mengalami peningkatan 80%. Jadi memang wajar ini. Ini kan ditargetkan 100% ya. Iya. Nah, ini lebih nih. Lebih nih. Bisa-bisa juga ada waiting list mungkin di agen penjualan itu. Mungkin ada daftar tunggu. Iya. Nah, jadi kalau calon penumpang bilang untuk mendapatkan tiket seatnya itu agak susah, ya memang ini data juga menunjukkan. Data juga menunjukkan. 102% dari 100% ditargetkan dia lebih ini kan. Gitu. Nah, ini frekuensi Banjarmasin Kuala Pembuang dan sebaliknya kan. Iya. Jadi memang wajar itu. Artinya berarti peningkatan masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi ke Banjarmasin dan sebaliknya ini udah mulai meningkat, gitu. Wajar, memang makanya sekarang kalau pesan tiket memang jauh-jauh hari nih ya. Iya, jauh hari. Kalau tahun kemarin mungkin 1 minggu sebelum berangkat bisa, karena dari saya 62% dan ini udah 100 lebih, ya memang harus pintar memang untuk menentukan tanggal keberangkatan. Harus pasti enggak. Gitu. Tapi kendalanya cuma mendapatkan seat aja. Kalau menghubunginya enggak susah kan? Enggak susah. Ya. Cuma mereka pengennya, ya itu untuk mengatasi hal tersebut ada penambahan nggak kira-kira Pak? Penerbangannya? Ya. Jadi kami berdasarkan data, tahun ini existing dan perbandingan tahun kemarin dengan tahun ini itu makanya di 2 kali rapat koordinasi teknis angkutan udara perintis itu biasa kan Dakortis kan ada setahun 2 kali ya. Diselenggarakan oleh Direktorat Angkutan Udara itu. Itu biasanya di bulan Januari akhir atau Februari awal, sama di periode semester kedua di Agustus di Agustus biasanya. Agustus ya. Nah, di 2 kali rakortis itu, rapat koordinasi teknis itu kami sampaikan memang, terutama di rakor kedua kami sampaikan bahwa untuk rute Banjarmasin Kuala Pembuang PP ini permintaannya tinggi, udah mencapai dari target gitu. Nah, kami minta menambah lagi frekuensi penerbangannya. Yang tahun ini 2 kali seminggu, kami minta kalau bisa ditambah jadi 3 kali seminggu. 3 kali? Ya, 3 kali seminggu. Nah, alhamdulillah diakomodir dan keputusan KP-nya, keputusan Dirjen Perhubungan Udaranya udah ada penetapan bahwa tahun depan itu untuk rute Kuala Pembuang Banjarmasin itu 3 kali seminggu. Bertambah lagi? Tambah 1 kali. Jadi ini kabar baik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, yang selama ini untuk mendapatkan seatnya agak susah karena faktor udah cepat penuh. Mungkin mudah-mudahan depan bisa lagi. Amin. Gitu, udah bisa agak lebih gampang lagi, nggak harus 1 bulan merencanakan. Iya. Ya, 2 minggu pergerakan udah tambah lagi. Terus aja tambah lagi 3 kali seminggu nanti. Dengan rute yang sama pasti Pak? Iya, di rute Kuala Pembuang Banjarmasin ya. pergi. Nah, adapun rute Palangkaraya Kuala Pembuang masih dengan frekuensi 1 kali. Nah, kemudian memang betul peningkatannya tinggi, tapi realisasinya kan masih di bawah target kan. Jadi realisasinya cuma berapa tadi Kuala Pembuang nih?
53%. 3%. Walaupun kalau dibandingkan tahun kemarin dia mengalami peningkatan 185%. Gitu. Nanti mungkin data ini bisa ditampilkan ya. Iya, boleh, Pak. Biar Bisa cetak juga biar nanti, Kak. penonton bisa melihat langsung juga. Jelas, ya. Ya, jelas. Itu yang untuk tahun depan ya. Nah, penambahan tahun depan juga itu ada penambahan juga frekuensi, bukan hanya di rute Banjarmasin Kuala Pompang, tapi penambahan frekuensi juga di rute Banjarmasin Kuala Kurun. Oh, berarti bandara yang lain juga kena. Ada penambahan. Ada pengaruh. Nah, jadi saya ingin menyampaikan Kuala Kurun, ya. Bagaimana untuk angkutan udara ini tahun depan ya. Dari tahun depan di samping Banjarmasin Kuala Pompang yang tadinya 2 menjadi 3 kali, tahun depan juga itu Banjarmasin Kuala Kurun dari 1 kali frekuensi 1 minggu menjadi 2 kali. Menjadi 2 kali. Ya. Oke. Kemudian ada penambahan rute baru. Jadi tahun ini kan 6 rute ya. Dari tahun depan jadi 7 rute. Ada penambahan 1 rute baru yaitu Palangkaraya Pulau Cahu. Palangkaraya Pulau Cahu. Ya, ini sebenarnya bukan rute baru banget sih. Ini rute lama. Ya, sempat dihentikan 1 tahun tahun ini nggak diterbangi karena faktor status bandaranya. Nah, mereka pemerintah daerah Murung Raya sana. Nah, udah mengurus izin dari Menteri Perhubungan. Nah, alhamdulillah udah keluar izinnya sehingga kami usulkan kembali tahun depan. Nah, dan diakomodir. Iya. Gitu. Jadi ada 7 rute tahun depan. 7 rute ya. Ya. Oke, baik. 6 rute existing. Dengan dari 6 rute existing itu ada 2 rute yang menambah ketambahan masing-masing 1 frekuensi. Ditambah lagi 1 rute baru. Gitu. Itu. Oh, sebentar, Pak. Masing-masing ditambah 1 rute. Nah, frekuensinya. Jadi tahun depan ini rute existing, ada 6 rute existing kan, itu masuk juga tahun depan. Jadi 6 rute. Dari 6 rute existing ada 2 rute yang ketambahan 1 frekuensi penerbangan, nambah frekuensinya. Oh, nambah frekuensi. Yang tadinya Kuala Pompang Banjar itu 2 jadi 3, Banjarmasin Kuala Kurun yang tadinya 1 jadi 2. Nah, tambah 1 rute baru Palangkaraya Pulau Cahu. Itulah tahun depannya. Jadi kenaikan itu berdasarkan data yang ada, kenaikan ini. Nah, iya benar. Memang masuk ke akal juga apabila melihat dari peningkatannya sekarang memang sudah layak lah kita khususnya rute koordinator wilayah Kalteng mendapatkan penambahan seperti ini ya, Pak. Oke. Baik, nah itu perintis. Sekarang saya mau coba di luar perintis tentang bandara kita tentunya, Pak. Oke, ya silakan. Kemarin kita telah Udah nggak ada lagi bicara masalah penumpang tuh. Oh, enggak ada. Kalau penumpang ya, satu tutup HP. Oke. Mungkin siapa tahu nanti bisa muncul lagi pertanyaan, masa buka lagi. Sekarang mau nanya tentang masalah bandar udara kita, Pak. Kemarin kita sudah mengundang TOKPD, Koordinator KPD di sini, dan dia juga bercerita tentang berbagai macam hal yang menarik tentunya. Dan tentunya salah satunya yaitu ASP atau Airport Security Program. Nah, kenapa saya bertanya ini? Karena beberapa waktu yang lalu kita telah melakukan kegiatan di bandar udara. Nah, dan untuk disampaikan juga kepada publik, kepada sobat aviasi, kita juga pernah melakukan kegiatan juga tentang hal tersebut. Nah, bisa Bapak ceritakan sedikit, Pak, kegiatan kemarin yang telah dilaksanakan tuh tentang untuk ASP itu kegiatan apa aja, Pak? Oh gini, jadi saya ingin bicara umum aja dulu sebenarnya. Iya. Jadi keamanan bandara udara itu bukan tanggung jawab satu-satunya, itu tanggung jawab bandara sendiri, bukan. Itu poin pertama sekali secara garis besar ya. Iya. Memang betul bandara selaku tuan rumahnya ya, memang dia punya tanggung jawab besar, tapi untuk keseluruhan tentang keamanan penerbangan di bandara udara itu tanggung jawab berbagai macam pihak. Nah itu. Nah, bandara untuk memastikan itu makanya harus menyusun dokumennya yang tadi dibilang ASP itu, Airport Security Program. Kalau bahasa regulasinya itu program keamanan bandara udara. Nah, kita udah melakukan update juga nih dokumen itu kan, dokumen program keamanan bandara udara sesuai dengan regulasi yang terkini. Nah, untuk menjalankan program komite keamanan ini makanya harus dibentuk komite
namanya Komite Keamanan Bandara Udara. Iya. Nah, tugasnya komite itu dipimpin oleh Kepala Bandar Udara, gitu. Nah, tugasnya mengkoordinasikan semua urusan terkait pelaksanaan program keamanan di bandara ini. Gitu. Nah, ada banyak pihak di dalam situ, terutama pihak-pihak dari kepolisian, untuk di Pulau Pomone Kapolres Seruyan, kemudian sama Kapolsek Seruyan Hilir. Kalau dari TNI-nya ada Perwira Penghubung Kodim Sampit dan Koramil di lingkup ya itu. Kemudian dari Badan Intelijen Negara, dari imigrasi, Kastem, itu kan ada karantina. Banyak lah di situ tuh. Dari Dinas Perhubungan, bahkan komisi ad hoc-nya Bupati ya. Nah, memang ada namanya komite pasti ada pertemuan lah. Kalau nggak ada pertemuan kan nggak jalan tuh program kan. Nah, secara regulasi memang pertemuan itu kan 4 kali setahun ya dilaksanakan minimal. Kami di bandara ini baru laksanakan 2 kali, yaitu kemarin di bulan September. Di bulan September kita lakukan rapat komite, karena pada saat itu kita melakukan update SK komite, karena ada perubahan regulasi. Yang dulunya Pak Kapolres itu sebagai anggota, sekarang regulasi baru Kapolres itu menempati posisi sebagai wakil ketua. Iya. Nah, maka kita update lah. Nah, pada saat itu juga di samping update, kami ingin mendapatkan juga masukan, saran dari semua anggota komite bagaimana tanggapannya terkait pelaksanaan keamanan di bandara ini, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang tertuang di dalam program keamanan. Alhamdulillah semua kemarin di September itu ya responnya baik semua, mereka melihat jalan, walaupun ada beberapa saran dan masukannya ya gitu. Nah, kemudian di bulan November ini juga kami lakukan lagi yang kedua kalinya, yaitu di tanggal, saya lupa kemarin baru aja di hari Jumat kemarin tuh. Jumat minggu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 24 November. Nah, itu rapat kedua, itu dalam rangka agenda rapat komite itu, agendanya itu pengamanan bandar udara dalam rangka menghadapi kampanye Pilpres dan pemilihan presiden nanti di 2024. Nah, kampanye Pilpres kan udah mulai tanggal 28 November ya, kalau nggak salah ya. Semoga saya nggak salah. Nah, itu mulai kampanye. Tentu kan namanya kampanye, pergerakan orang kan lumayan, resistensinya ada kan mungkin. Nah, kita di bandara harus mengantisipasi itu. Nah, kemarin itu salah satunya pengamanan Natal dan Tahun Baru juga. Nah, rumahnya pergerakan orang kan di hari-hari libur gitu kan, gitu. Sama sekaligus langsung mengevaluasi pelaksanaan pengamanan bandara selama 1 tahun. Nah, jadi kemarin kami sampaikan apa aja program kami yang telah kami laksanakan, ya apa yang diwajibkan di dalam program keamanan itu kami sampaikan pelaksanaan dengan bukti-buktinya ya. Gitu. Nah, itu agenda rapat komite yang kedua kemarin. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya apa semua? Ya dalam rangka memberikan jaminan keamanan kepada pengguna jasa untuk menggunakan memberikan jaminan keamanan di bandara udara itu. Itu. Oke, berarti banyak begitu anggota-anggota komite yang terdiri dari instansi-instansi lain ya Pak? Ya. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa bandara kita aman. Iya, paling utamanya itu ya Pak. Oke, baik. Artinya kemarin sudah termasuk persiapan untuk arus mudik juga ya dibahas ya Pak ya? Iya. Pengamanannya ya? Betul. Oke Pak. Ini ada lagi pertanyaan lagi Pak.
Untuk ini, jangan pertanyaan serius-serius. iya enggak, ini Ringan-ringan apa? saya mau pilih-pilih pertanyaan yang unik nih. Berat-berat terus pertanyaannya, jangan pertanyaan angka-angka. Saya kalau angka-angka Agak bingung. mesti buka data terus, takutnya salah. Oke, kita tanya-tanya langsung aja ya Pak ya. Kemarin infonya ada jalan-jalan ini Pak. Jalan-jalan kemana nih? Jalan-jalan ke Bandara Tangga, dan ada videonya juga kita upload di Airport Info. Nah, kita tuh pengen tahu Pak, ada raga kegiatan apa sih perjalanan kemarin? Yang mana nih? Saya Ke nggak Tumbang Samba. Oh, ke Tumbang Samba. Iya, benar. Saya lupa kurang. Gini. Jadi begini. Sebagai koordinator wilayah angkutan udara Perintis kan ada kegiatan melakukan pengawasan. Nah, pengawasan kemarin dalam rangka pengawasan itu angkutan udara Perintis, kami ingin melihat Tumbang Samba aksesnya gimana sih? Jadi akses secara darat itu seperti apa? Kami ingin melihat langsung gitu. Jadi kok coba kami telusuri, dia kan rute kan Tumbang Samba Banjarmasin ya. Nah, kami ingin melihat gimana jalan menuju dari Tumbang Samba sampai ke Palangkaraya ke Banjarmasin, bagaimana ketersediaan angkutan di sana. Kami juga melihat langsung juga terkait kesiapan pelayanan juga. Ya. Gitu. Jadi itu. Begitupun juga kami ke mana? Ke Kuala Kurun. Gunung Mas kan. Iya. Lumayan tuh dari Palangkaraya ke Gunung Mas sama jalannya. Lumayan. Di pantasan rute Meningkat. Kurun ke Banjarmasin itu meningkat. Meningkat, Karena iya. akses daratnya agak memang ada jalan udah berapa di aspal, udah di pelapisan bagus. Tapi ada beberapa lumayan juga, ada beberapa titik itu Yang agak rusak. iya, kalau pas musim hujan itu bisa lama itu. Bahkan kemarin Kepala Bandara Kuala Kurun menyampaikan juga bahwa hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, nah mereka menginginkan ada rute perintis Kuala Kurun Palangkaraya. Dalam 1 minggu tuh minimal 2 kali lah. Nah, saya bilang ya diusulkan aja, nanti kita akan usulkan ke kantor pusat kan. Nah, nanti akan dievaluasi dan memenuhi syarat kriteria nggak nih? Iya. Gitu. Oke. Dan ternyata ada penambahan ya. Penambahan frekuensinya. Frekuensinya. Banjarnya. Tapi mereka inginkan ada di samping itu ada penambahan rute baru lagi. Rute baru lagi, Kuala ya. Kurun Palangkaraya. Ya. Ya, saya bilang ya usulkan aja. Iya. Lengkapi dengan data dukung. Gitu. Nanti akan dievaluasi. Selama selagi ada minat penumpangnya tinggi ya mungkin tidak menutupi kemungkinan pastinya. Semoga ya, Pak. Oke. Kalau bicara perintis kan ada ini, Pak. Ada kriterianya. Iya, ada syarat-syarat Iya, katanya. ada kriteria rute angkutan perintis ada kriterianya. Jadi kita harus kalau ingin mengevaluasi dari rute A ke B ini terpenuhi nggak dari segi kriteria itu. Kalau masuk biasa diakomodir. Bisa ya. Ya, gitu. Jadi untuk memperkuat ininya ya. Teman-teman memang harus dilengkapi data-data itu semua. Oke. Oke, baik Pak. Nah, ini lagi Pak. Ini balik ke survei kita kemarin di terminal sama penumpang. Kita sudah nanya-nanya nih sama penumpang kan tentang masalah bukan masalah sih sebenarnya, itu tentang bagaimana kesan para penumpang di saat ikut di dalam naik pesawat terbang Smart Aviation Smart. Nah, kebanyakan mereka para penumpang bilang ya lumayan nyaman lah. Nah, sekarang ini saya mau nanya nih kepada Bapak sebagai koordinatornya. Menurut Bapak pelayanan Smart Aviation ini seperti apa? Ini gantian saya nanya ke koordinatornya lagi nih. Ini menilai orangnya sebenarnya pekerjaan berat ini. Kalau nggak ada indikatornya juga susah kan. Harus ada indikator ya. Kalau nggak ada indikator jadi subjektif nanti kita. Iya, kita yang objektif lah. Ya objektif. Nah, saya begini aja.
Memang ada kewajiban yang melayani sekarang ini kan perintis ini anggota dari perintis ini kan PT Smart Cakrawala Aviation. Smart Cakrawala Aviation. Nah, biasa sebutan saya Smart Air, Smart Aviation. Nah, kami melihat dari kalau indikatornya kan harus merujuk kepada regulasi ya. Iya. Memang ada kewajiban mereka ada kewajiban selaku pelaksana angkutan perintis itu ada kewajibannya di dalam peraturan tuh. Nah, kami udah melakukan evaluasi. Smart Aviation ini bagus. Hampir semua kewajiban yang diwajibkan itu dilaksanakan oleh dia. Gitu. Jadi buktinya meningkatnya penumpang. Iya. Artinya masyarakat menaruh kepercayaan dan keyakinan untuk naik pesawat ini kan. Mereka merasa nyaman. Ya, nyaman dan mungkin mereka pesan, bayangin tadi dibilang masyarakat berani pesan 1 bulan sebelum keberangkatan. Iya. Nah, kalaulah tidak ada kalaulah Smart ini sering cancel, masyarakat tidak berani menentukan jadwal keberangkatan itu. Akan mikir 1000 kali. Ya kan? Nah, alhamdulillah selama ini Smart ini bukan tidak ada cancel. Ada cancelnya cuman sedikit aja. Jarang terjadi ya. Kalau saya bilang itu cancel itu memang faktor terkait kalau memang ada hal sesuatu yang urgent di pesawat aja. Jadi urusan keselamatan penerbangan sebenarnya. Nah, itu pun tidak terlalu lama mereka. Paling nggak nyampe seminggu udah terbang lagi. Itu mulai Januari sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau bilang cancel, kalau saya bilang hampir nggak ada. Kalau wajar lah ya. Kalau alasan demi keselamatan penerbangan ya lebih baik menunda keberangkatan dulu, nggak usah terbangkan daripada memaksakan sesuatu yang membahayakan kan. Nah, itu pun mereka memperbaikinya cepat aja. Nggak sampai seminggu udah terbang lagi. Jadi itu indikatornya seperti itu aja, Pak. Indikatornya masyarakat tadi disampaikan juga itu. Iya, kita kembali ke masyarakat ini utamanya. Orang berani sekarang reservasi tiket 1 bulan sebelum keberangkatan. Berarti udah ada, masyarakat udah yakin bahwa tidak akan cancel. Nah, itu. Artinya walaupun kita penerbangannya banyak, apabila penumpang tidak merasa percaya ya percuma juga ya, Pak. Ya. Jadi data membuktikan. Dan pernyataan kalau pendapat masyarakat testimoni. Ya, testimoni masyarakat langsung yang disampaikan tadi itu 1 bulan, 3 minggu. Iya. Udah pesan tiket, berani bayar tiket lah. Iya kan? Iya. Kalau bayar kan kalau kita udah bayar tiket, kalau mau kembalikan tiket kan kena potongan. Iya, kalau memang perencanaannya nggak ya. Jadi kita bisa menilai seperti itu aja deh. Gitu. Saya nggak mau nilai ini ya. Artinya supaya objektifnya patokan regulasi, kewajiban mereka di regulasi terpenuhi. Yang pasti kita kembaliin ke masyarakat lah. Ya, dan masyarakat juga sendiri yang mau seperti apa ya. Kita lihat kenaikannya lumayan tinggi. Sebagai core will kami melakukan penilaian memang evaluasi yang merujuk pada regulasi ya. Dan semua terpenuhi. Kalaupun batal kan dimungkinkan oleh regulasi. Misalnya di regulasinya memungkinkan boleh batal. Tapi harus diganti dalam waktu 7 hari. Smart selalu menyelesaikan dan nyampe 7 hari udah ganti. Dan ada penumpangnya juga gitu. Ada penumpang juga. Ada. Karena banyak antrian belum. Terisikan lah dia. Lagi pula pesawatnya baru, infonya baru-baru. Nah, saya orang tahu juga itu. Ada juga kita kemarin airport info ya, kita obrak-abrik pesawatnya tuh di dalam tuh. Oh iya, ada saya nonton juga. Iya. Memang saya naik juga, saya kan sering juga naik ya. Ke Banjar, ke Palangka, dari Banjar juga. Nyaman juga ya, Pak? Harum sih. Harum. Iya. Tapi yang penting kan semua pesawat yang terbang ini untuk kelaikan secara keselamatan tuh terpenuhi. Kalau
belum layak untuk keselamatan itu nggak mungkin dia terbang. Poin Iya, pentingnya itu aja. Bahwa pesawat yang terbang itu layak semua, udah dicek semua terpenuhi nggak keselamatan terbang. Sudah dijamin aman. Ya. Seperti itu. Oke, baik Pak. Tanpa terasa waktu sudah berlalu. Agak kelamaan kita, tapi tidak apa-apa. Mungkin cukup di sini pertanyaan untuk episode kali ini, dan lain kali kita pasti kembali lagi untuk menanyakan progres. Seperti kita berharap ada peningkatan, dan pasti akan ada peningkatan pastinya ya Pak. Semoga nanti akan kita undang lagi Bapak untuk menyampaikan hal tersebut. Gitu. Ya mungkin ada pertanyaan lain nanti ya siapkan. Iya. Bisa hal lain. Ya nanti kita akan melakukan pertanyaan yang lain. Apabila para audiens para sobat aviasi juga apabila ada pertanyaan boleh. Beberapa podcast itu nggak ada pertanyaan dari kan podcast kan ada buka-buka pertanyaannya. Iya ada. Komentar. Ada beberapa komentar. Ada gimana komentarnya? Komentar itu yang lebih banyak tuh penambahan rute, habis itu Penambahan rute, Iya. penambahan frekuensi. penambahan frekuensi. Rute kemana emang dimintanya? Lebih ke Banjarmasin nih Pak. Oh berarti Iya. bukan penambahan rute. Rute Banjarmasin kan udah ada. Ada frekuensinya. Frekuensi. Frekuensi gitu. Habis itu ada harapan untuk pesawat besar yang pastinya kan. Itu impian masih. Semoga itu dapat tercapai suatu saat nanti. Insya Allah. Oke, baik, mungkin itu aja Pak. Atau Bapak mungkin ada yang disampaikan Pak sebagai penutup? Saya rasa cukup ya. Gitu. Artinya saya selaku Kepala Bandara Kuala Pembuang terkait dalam hal sebagai koordinator penyelenggara angkutan perintis di wilayah Kalimantan Tengah, saya menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada pemerintah daerah dan para kepala bandara cakupan rute angkutan perintis yang telah mendukung kegiatan penyelenggaraan angkutan perintis di wilayah Korwil kami gitu. Dan kami juga menyampaikan apresiasi, terima kasih banyak juga kepada pemerintah pusat yang telah mengakomodir permintaan dari pemerintah daerah untuk menambah frekuensi dan menambah rute. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya selaku kepala bandara di Kuala Pembuang juga menyampaikan juga terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dan masyarakat Seruyan khususnya Kuala Pembuang yang telah mendukung penerbangan di Bandara Kuala Pembuang ini sehingga penerbangan di bandara berjalan selamat, aman dan nyaman. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Jadi sampai bertemu kembali di episode selanjutnya ya Pak ya. Oke, saya juga terima kasih banyak. Baik. Baik Sobat Aviasi, terima kasih telah menyaksikan video dari awal sampai dan akhir. Semoga tayangan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tidak lupa dan tidak bosan-bosannya saya ingatkan pada Sobat Aviasi semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen apabila ada pertanyaan agar channel kita terus berkembang, dan tunggulah episode selanjutnya. Baik, terima kasih. El Podcast Bandara Kuala Pembuang, ready for takeoff.